Sekitar 6 bulanan yang lalu, gue ada sempet review sebuah monitor IPS 4K yang emang harganya lumayan mahal ya, sekitar 9 jutaan kalau nggak salah. Dimana emang monitor itu jatuhnya lebih ke substitusi Apple Studio Display yang mana emang harganya jauh lebih mahal lagi. Tapi gue lihat monitor itu kayak kurang bisa diterima ya sama kalian. Ada yang bilang harganya kemahalan buat panel IPS, ada yang banding-bandingin sama OLED, yang mana sebenarnya rada nggak nyambung karena memang monitor itu ya basically versi lebih murahnya dari Apple Studio Display. Tapi ya udahlah, gue ngerti maksud kalian gimana. Jadi di sini gue mau coba ngasih kalian rekomendasi monitor 4K yang mungkin aja harganya jauh lebih masuk akal. Yang lagi ada di setup gue sekarang ini adalah monitor IPS 4K juga, tapi kali ini harganya jauh lebih murah. Bahkan bisa dibilang salah satu monitor 4K termurah di market sekarang ya. Namanya Philips 27E1N1800A. Jujur sampai sekarang gue tuh masih males ya nge-review monitor yang namanya tuh susah banget disebutnya. Dan monitor ini mungkin bisa jadi monitor 4K pertama kalian, karena harganya cuma sekitar 2 jutaan aja cuy. Yang artinya monitor ini masih ada di range harga yang lebih masuk akal buat dibanding-bandingin sama monitor lain dengan kebutuhan lain juga. Kayak misalnya kalau kalian punya budget sekitar 2 jutaan, monitor ini tuh bisa masuk gitu ke opsi pembelian kalian. Bisa ambil monitor gaming yang refresh rate tinggi tapi resolusinya paling mentok 2K, atau bisa sekalian ambil monitor ini yang menurut gue emang dibikin buat kerja atau buat produktivitas. Karena dia ukurannya 27 inci dan resolusinya udah 4K, walaupun emang secara refresh rate masih cuma 60 Hz aja. Kebetulan di umur gue yang sekarang ini tuh gue udah jarang banget ya main game FPS kompetitif yang membutuhkan monitor refresh rate tinggi. Jadinya tuh setiap gue nyoba nge-daily drive monitor yang refresh rate-nya cuma sekitar 60 Hz aja tuh gue jadi lebih bisa ngehargain keunggulan-keunggulan lain dari monitornya. Kayak misalnya buat ngedit video jadi lebih enak, apalagi gue sekarang lagi suka iseng bikin video gameplay Pokemon TCG yang pakai motion graphics dikit. Jadi setiap ngezoom di motionnya tuh kelihatan lebih tajam dan bisa gue kerjain dengan lebih rapih gitu. Selain itu, gue juga sekarang lagi lumayan sering nonton anime lagi, dan gue bisa bilang nonton anime di resolusi 4K itu kerasa jauh lebih nikmat ya. Terutama kalau emang internetnya kuat, bisa nge-stream 4K, jadi mantep banget sih. Dan monitor ini nge-support banget aktivitas-aktivitas kayak gitu, karena secara warna bawaan dari pabrik udah lumayan akurat. Dia ada di 109% sRGB dan 96,2% DCI-P3. Jadi buat gua pakai color grading juga nggak takut warnanya miss gitu. Brightness-nya juga nyampe 350 nits, jadi bisa gue bilang lumayan terang untuk sebuah monitor IPS ya. Bisa banget dipakai di kondisi ruangan terang juga. Tapi sebenarnya di luar konteks produktivitas, monitor ini juga punya nikmat tersendiri kalau dipakai buat main game. Terutama kalau main gamenya itu AAA, di mana yang jadi selling point-nya itu di visual dan storytelling. Pakai monitor tajam kayak gini bikin experience gamingnya jadi jauh lebih mantep sih. Tapi emang untuk unlock potensial 4K gaming itu nggak cuma monitornya aja yang harus 4K, tapi PC kalian juga harus ngangkat gitu. Jadi sayang banget sih ketika gue lagi megang monitor 4K kayak gini, PC gue tuh cuma kuat ngangkat sampai 4K medium aja, nggak kuat 4K high apalagi pakai ray tracing. Oke, jadi di harga 2 jutaan, selain monitor ini resolusinya 4K, monitor ini bisa ngasih kita apa lagi sih? Seperti yang gue bilang tadi, monitor ini pakai panel IPS, jadi secara viewing angle udah optimal, dilihat dari mana aja warnanya nggak pudar ya. Terus secara desain juga simple dan minimalis banget. Logo Philips-nya juga nggak nonjol, jadi tetap enak dilihat. Bezelnya nggak terlalu tebel, tombol OSD-nya juga simple, cuma satu joystick aja yang multifungsi, tapi emang jujur jadinya rada ribet dikit ya. Dan ngomongin OSD, di sini dia kasih fitur yang lumayan banyak juga sih. Salah satunya ada Smart Contrast yang bikin kalau kita lagi nonton film atau video, kontrasnya bisa disesuaikan secara real time. Jadi agak sedikit ngemimik gambarnya mini LED, walaupun nggak 100%. Selain itu, monitor ini juga udah ada built-in speakernya. Jadi kalau kalian baru mau bikin setup PC pakai monitor ini, tapi belum ada speaker eksternal, bisa aja sih pakai speaker monitornya. Walaupun ya secara kualitas layaknya speaker monitor pada umumnya aja sih, alias nggak bagus-bagus banget.
Ada VESA mount-nya juga buat kalian yang mau pasang monitornya ke bracket. Portnya juga lumayan banyak, ada 2 HDMI 2.0 dan 1 DP 1.4. Jadi artinya bisa di-connect ke lebih dari satu device. Untuk inputnya juga bisa diakses lewat joystick OSD yang tadi. Jadi kalau kalian mau bikin setup hybrid kayak misalnya MacBook sama PC, bisa banget. Tapi emang sayangnya monitor ini belum ada port USB-C ataupun power delivery. Jadi sebenarnya belum optimal lah kalau misalnya kalian mau bikin setup MacBook pakai monitor ini aja. Karena artinya kalian masih harus colok MacBook ke monitornya itu pakai HDMI dan pastinya nggak bisa sambil ngecas. Dan ini membawa gua ke pembahasan apa aja sih yang nggak bisa dikasih sama monitor ini. Yang pertama itu stand bawaannya belum ergonomis, dia masih cuma bisa tilt aja, jadi kalau mau dapat angle yang pas sama postur tubuh kita, wajib pakai bracket atau dash shelf biar lebih tinggi. Terus nggak ada built-in cable managementnya juga, jadi harus pakai alat tambahan buat ngerapihin kabelnya gitu kan. Tapi sebenarnya dua kekurangan itu bisa dengan gampang di-solve pakai bracket sih. Karena rata-rata bracket 200 ribuan juga udah ergonomis dan ada cable managementnya. Jadi pada akhirnya di price range 2 jutaan, tepatnya di 2,8 jutaan, kalian ibaratnya udah bisa dapat monitor 4K yang enak banget buat produktivitas, nonton-nonton, dan buat 4K gaming. Dan balik lagi ke statement gua di awal video, penempatannya di price range segini tuh bikin monitor ini bisa jadi opsi di range harga 2-3 jutaan. Yang dimana emang itu tuh price range yang opsinya banyak gitu. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja dan monitor ini jatuhnya menurut gua ke kategori produktivitas ya. Memang ke kategori monitor-monitor buat kerja, terutama di profesi kreatif kayak gua. Tapi gue penasaran deh, kalau kalian punya budget sekitar 2-3 jutaan, kalian bakal milih monitor gaming yang refresh rate-nya tinggi tapi resolusinya tuh paling mentok di 2K aja, atau bakal lebih milih monitor produktivitas yang refresh rate-nya cuma 60 Hz tapi resolusinya bisa sampai 4K kayak gini? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gua terhadap salah satu monitor 4K termurah di market dari Philips ini ya. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.